Ekonomi kelompok 5. Kebutuhan manusia dan sumber daya. Anggota kelompok 5. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama ada kebutuhan manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Yang kedua ada kelangkaan sumber daya, yaitu pengertian kelangkaan dan penyebab terjadinya kelangkaan. B. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. 1. Kebutuhan manusia. Bagian A. Kebutuhan yang tidak terbatas. Setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Jika setiap orang diminta untuk membuat sebuah daftar kebutuhan, kebutuhan itu akan sangat banyak, bahkan hampir tak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas pada dasarnya bukan masalah, namun akan menjadi masalah ketika kebutuhan yang tidak terbatas itu bertemu dengan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor-faktor yang memengaruhinya. 1. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat intensitasnya, subjek yang membutuhkan, waktu pemenuhan kebutuhan, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Bagian A. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Berdasarkan tingkat intensitas atau keharusan pemenuhan kebutuhan, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 1. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Kebutuhan primer sering disebut sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan utama. 2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap, adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu, tas, dan peralatan untuk bekerja. 3. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya, tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk menaikkan status sosial atau aktualisasi diri seseorang. Kebutuhan mewah dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Sebagai contoh, penggunaan mobil mewah bukan lagi bertujuan sebagai sarana transportasi, tetapi untuk menunjukkan status sosial. Bagian B. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Jenis kebutuhan menurut subjek dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan umum. 1. Kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian. Di lain pihak, guru membutuhkan alat peraga, buku, referensi, modul, dan perangkat mengajar lainnya. 2. Kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya, jalan raya, air bersih, dan jaringan listrik. Bagian C. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan dibedakan atas kebutuhan sekarang dan masa mendatang. 1. Kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. 2. Kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Bagian D. Jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Jenis kebutuhan ini digolongkan berdasarkan sasaran alat pemenuhan kebutuhan yang digunakan. Dalam hal ini, terdapat alat pemenuhan kebutuhan jasmani dan alat pemenuhan kebutuhan rohani. 1. Kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Jenisnya antara lain pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. 2. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya, agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapat nasihat, motivasi, dan latihan. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Yang pertama adalah jenis-jenis barang, yaitu ada berdasarkan cara memperolehnya. Barang dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang didapatkan dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya seperti baju, komputer, ataupun sepatu. Yang kedua ada barang non-ekonomi atau barang bebas, adalah barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Barang-barang ini biasanya tersedia di alam, contohnya sinar matahari, air sungai, pasir di pantai, dan juga udara.
Lalu ada berdasarkan kepentingan. Barang dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Satu, barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah barang normal, adalah barang yang permintaannya bertambah ketika pendapatan meningkat dan sebaliknya. Yang keempat adalah barang mewah, adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Lalu ada berdasarkan cara penggunaan. Barang dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Yang pertama, barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Yang kedua, barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat yang umum. Selanjutnya ada berdasarkan hubungan pemakaian. Barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan komplementer. Yang pertama adalah barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya, jika harga beras mahal, maka orang mengonsumsi jagung atau singkong sebagai pengganti dari beras. Yang kedua, barang komplementer adalah barang yang kegunaannya makin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya sepatu dengan kaos kaki, ataupun juga mobil dengan bensin. Dan juga ada berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahannya. Yang pertama itu adalah barang mentah atau bahan mentah. Adalah barang yang belum mengalami pengolahan dan biasanya diperoleh langsung dari alam, contohnya seperti kapas. Lalu ada barang setengah jadi, adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang siap dipakai, contohnya seperti benang. Yang ketiga, barang jadi adalah barang yang telah diproses sehingga siap untuk digunakan, contohnya seperti kemeja atau baju. Lalu ada berdasarkan bentuk dan sifat. Yang pertama adalah barang tetap, adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya seperti gedung dan tanah. Yang kedua adalah barang bergerak, adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek, contohnya seperti buah, sayur, beras, dan bahan bakar. Yang kedua, kelangkaan sumber daya. A. Pengertian kelangkaan. Inti masalah ekonomis adalah kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomis yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama adalah sumber daya ekonomis bersifat terbatas, dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan memerlukan sumber daya ekonomis yang tidak terbatas. Kelangkaan menunjukkan hubungan antara berapa banyak sesuatu itu tersedia dan berapa banyak yang diinginkan. Jika kita ingin menggunakan suatu barang lebih dari ketersediaan yang ada, barang tersebut menjadi langka. Makna langka dalam pengertian ekonomi berbeda dari makna langka dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, kata langka biasa merujuk pada sesuatu yang jarang ditemukan di alam. Contohnya, orang mungkin tidak bisa mengatakan bahwa air langka dalam arti biasa karena air meliputi hampir 2/3 permukaan bumi. Namun dalam konteks ekonomi, seseorang dapat mengatakan bahwa air langka dengan mengingat bahwa ketersediaannya tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan manusia. B. Penyebab kelangkaan. Kelangkaan terjadi saat permintaan tidak bisa dipenuhi pasokan sumber daya yang tersedia. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbarui. Sehingga, lama-kelamaan jumlahnya menjadi sangat terbatas. Contohnya, yaitu pembentukan minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak loh dibandingkan kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya yaitu ada penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan untuk pembangunan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia itu sendiri. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal. Akibatnya, sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin.
Dan yang terakhir, yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia tidak terhingga dan terus meningkat disebabkan bertambahnya populasi penduduk. Dan pada dasarnya, manusia tidak akan pernah puas, sedangkan alat pemuas kebutuhan mereka terbatas. Contohnya, yaitu meningkatnya penduduk tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan, sehingga banyak pengangguran.